Kenapa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diamalkan, mudah untuk dihafalkan? Karena memang Al-Quran itu solusi. Sebagaimana firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang dialpakan oleh Allah. Tidak ada satupun sesuatu yang dialpakan oleh Allah untuk tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Semua lini kehidupan ini diterangkan oleh Al-Quran. Kabeh masalahmu apa jajal? Nek Al-Qur'an ono kok. Lah aku goleki kok ora temu. Lah kowe ora paham Quran. Paham nggih maksudnya nggih? Semua. Makanya tidak ada orang yang berani menyebut ilmul Quran, tidak ada. Ilmul hadis tidak ada. Mereka nyebutnya ulumul Quran. Ilmu itu mufrad, kalau ulumul Quran jamak. Karena apa? Rentetan-rentetan dari Quran, rentetan-rentetan dari hadis ini menyimpulkan banyak macam ilmu. Ada mustalah hadis, ada qawaidul hadis, ada qawaidu asasil Qur'aniyah, kaedah-kaedah pokok-pokok dasar tentang Al-Quran. Makanya gak ono wani. Bahkan tentang Al-Itqan niku Imam Masyuti dawuh, cabang dari ilmu Al-Quran yang dipelajari itu ada 70 cabang ilmu pengetahuan. Wow, 70 cabang. Sing teng surat Al-Kahfi disebut laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidat. Maka seandainya semua air yang ada di lautan kemudian apa? Pang-pang apa jenenge? Ranting-ranting pohon seluruh dunia ini jadikan pen, kemudian air laut sebagai mangsi isinya, maka tidak akan pernah bisa menghabiskan ulumul Quran. Bahkan tentang beberapa makalah, seandainya ada orang ingin mempelajari satu ilmu Quran, fan ilmu Quran, dan dia ingin menghabiskan usianya sampai ilmu itu habis, maka sampai dia mati tidak akan pernah habis. Makanya Al-Quran Allah yang menurunkan, Al-Quran juga Allah yang akan menjaga dengan metodologi secara hukmiyahnya, bukan itikodi. Kalau itikodi apa rasa mikir, wis pokoknya Al-Quran dijaga Allah, kita yakin ila yaumil qiyamah. Tapi ternyata yang terjadi melalui pencatatan, kemudian yang kedua melalui pengajaran, yang ketiga melalui hafalan. Ini yang menjaga. Sunnahnya seperti itu, sunnah pun. Maka Rasulullah menugaskan 65 sahabat untuk mencatat turunnya wahyu. Melalui pencatatan inilah pangapunten Al-Quran bisa berjaga. Apa-apa itu nek dicatat ya kejogo. Bagi yang biasa catat bisnis ngoten niku kan kulino. Dagang iki nek wayah Januari sepi, Februari rame, engko Maret rame, April rame. Sesuai catatannya. Tahun depan enak. Desember sepi dan terus. Januari nemen sepine tambah hujan sehari, hari gawine juga wong catatan sesuai database-nya. Bahkan catatan-catatan ini dianggap penting. Makanya ilmu pencatatan itu juga penting. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalami dibuat sumpah, pena dibuat sumpah. Pena itu alat untuk mencatat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kalian melakukan transaksi apapun catat. Hutang piutang catat. Transaksi jual beli catat. Apapun catat. Bahkan kalau kita menikahkan anak perempuan kita, jangan dinikahkan kecuali di situ ada catatan pasti. Nikah no anak orang no catatane monggo. Ini nikah di bawah tangan ya. Kono nikah di bawah tangan barang. Ngono yo kok diculki. Sesuatu yang tidak tercatat itu akan riskan, akan rawan sekali. Akan rawan apa? Originalitas.
Al-Quran sampai hari ini terjaga orisinilnya itu karena melalui tahapan-tahapan. Pertama adalah tahapan pencatatan. Ketika periode Madinah, Rasulullah mengutus 65 sahabat untuk mencatat satu. Berarti nek arep apa-apa dicatat. Database harus kuat dicatat. Makanya tahun ini yuk kita mengkader salah satu santri kita untuk sekolah di jurusan akuntansi. Karena itu kebutuhan kita. Yang penting ilmu agama dhisik, ilmu usuluddinnya selesai, maka untuk pengembangan diri boleh belajar akuntan, belajar finansial, boleh belajar pencatatan, boleh. Ayat yang paling mudah diingat itu wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kalian melakukan transaksi utang piutang, catat. Transaksi jual beli, catat. Kalau mau nikah, catat. Nek kepingin nambah bojo, catat. Ora apa-apa nambah 2 3 gak apa-apa, sing penting catat. Ojo di bawah tangan. Nek sing pengin di bawah tangan, aku nek gak dicatet ya gelem, nek dicatet ya mau. Oke, yang pertama melalui pencatatan. Di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Al-Qurra, orang-orang yang hafal Quran itu banyak sekali. Tapi terjadi tragedi di perang Yamamah. Sehingga puluhan sahabat sing hafid Quran, sing hafal Quran meninggal. Sehingga saat itu Sayyidina Umar bin Khattab resah dan matur kepada Sayyidina Abu Bakar, ini para orang-orang yang menjaga Al-Quran, hafalannya ini meninggal di dalam peperangan Yamamah. Kita harus menugaskan seseorang untuk memulai pencatatan Al-Quran itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memanggil salah satu sahabat yang masyhur namanya Zaid bin Thabit. Dipanggil untuk mulai mencatat. Yang pertama, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaga Al-Quran melalui apa? Pencatatan. Yang kedua melalui pengajaran halaqah, madrasah. Al-Quran ini terjaga melalui pengajaran. Sayyidina Umar bin Khattab mengutus ketika beliau menjadi seorang khalifah, mengutus 10 sahabat ke halaqah Basrah. Kalau halaqah itu kalau sekarang madrasah. Ke madrasah Basrah. Kemudian mengutus Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang masyhur kealiman Qur'annya ke Kufah. Akhirnya dari sini Al-Quran itu ditalakikan, diajarkan ke berbagai majelis melalui pengajaran-pengajaran. Hari ini kita juga belajar Al-Quran, cuma melalui arti tafsir-tafsir Al-Quran. Cuma bedanya sampai ora hafal ngono wae. Bar ngaji yo bar. Ya wis ora apa-apa, minimal diajarkan. Kalau memang sampai nggak hafal Quran, minimal Anda bisa menerangkan kandungan isi Al-Quran yang sampean pahami. Utawa gak iso nerangno, minimal praktek untuk diri sendiri. Itu Al-Quran. 1, Al-Quran akan terjaga melalui pencatatan. 2, Al-Quran akan terjaga melalui pengajaran. Sehingga yang paling masyhur adalah di periode Sayyidina Utsman bin Affan. Di periode Sayyidina Utsman bin Affan ini istilahnya Al-Quran itu dikumpulkan. Para ahli-ahli Quran dikumpulkan. Karena saat itu di Baghdad ada orang yang membaca Al-Quran beda dengan lahjah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan menarik
menarik semua catatan Al-Quran yang beredar saat itu, kemudian mengumpulkan Al-Qurra, mengumpulkan ulama-ulama yang ahli baca Quran, sahabat-sahabat sing menangi Kanjeng Nabi, semua hafalannya ditarik, kemudian ditulis sebagaimana tauqifiyah, sebagaimana Al-Quran yang hari ini kita saksikan. Dibentuk dicetak menjadi 9 cetakan Al-Quran, dikirim berbagai daerah, yaitu anehnya 9 mushaf ini dikirim bersama dengan qori'nya, pembacanya, diserahkan tidak hanya berupa catatan, saat itu catatannya hanya berupa nabroh, ada huruf, jadi coro ba ya nggak ada titik bawah, nun nggak ada titik atas, yo ono nabroh ya ono ada huruf, hanya berupa huruf-huruf konsonan, tidak ada titik, tidak ada harokat. Rosem Usmani seperti itu, tanpa harokat, tanpa titik, berupa nabroh niku ada huruf. Tapi kemudian akhirnya Al-Quran ini berkembang di seluruh pelosok dunia, sehingga kalau tidak orang Arab tidak akan pernah bisa membaca nabroh itu. Iki ta, opo nun, opo ba, opo ya, podo kabeh. Akhirnya melalui peran para ulama setelahnya, yaitu seperti Abul Aswad Ad-Dawali dan lain sebagainya, akhirnya ada kalau ya dikasih titik bawah 2, kalau nun ini ku yo iso awakmu ya atas titik 1, terus nek fa karo qaf podo, nabrohnya sama tapi hanya titiknya yang berbeda. Dulu Rosem Usmani tidak ada titik ini. Nah, akhirnya sampai hari ini pun Al-Quran masih terjaga ila yaumil kiamah, sampai nanti sabda Rasulullah menjelang akhir kiamat, Al-Quran itu tidak ada di kertas, tidak ada di ukiran kayu, tidak ada di hati orang-orang yang beriman saat itu. Al-Quran musnah, saat itulah kiamat akan terjadi. Hari ini kita bisa menyaksikan masih banyak orang yang membaca Al-Quran, masih, berarti kiamat, yo kiamat itu dekat kok, awakmu mau tahu jauh-jauh piye. Yo nek cek menangi Al-Quran, yo cek menangi, orang menangi kiamat. Itu yang kedua. 1, Al-Quran terjaga melalui pencatatan. 2, Al-Quran terjaga melalui pengajaran. Yang ketiga, Al-Quran itu akan terjaga melalui hafalan. Hari ini banyak anak-anak yang rasional. Kelompok-kelompok rasional itu menanyakan limadza nahfadzul Quran. Untuk apa hari ini kita masih menghafalkan Quran? Yang lucu lagi, hari ini kita masih menghafalkan sorok, menghafalkan tajwid, menghafalkan akidatul awam, menghafalkan kitab Imriti, menghafalkan maksud alfiyah. Limadza nahfadzul Quran. Untuk apa kita menghafalkan Quran? Teknologi itu sudah berkembang pesat. Cukup ketik Google. Surat apa yang kamu inginkan? Pojok keberapa, baris keberapa, ketemu, cukup ketik Google. Pancen mbahmu iku alim tenan kok mbah Google. Ketik metu. Terus pertanyaannya, limadza nahfadzul Quran? Untuk apa kita menghafalkan Quran? Untuk apa kita menghafalkan hadis? Untuk apa kita menghafalkan kitab-kitab salafun saleh? Dan hari ini pembelajaran di pondok salaf sampai hari ini masih menggunakan sistem hafalan. Orang-orang rasionalis, para pakar-pakar pendidikan, ada yang mengkritik, ada yang setengah menghujat. Untuk apa? Wong dunia sudah modern. Ibaratnya saiki ora iso matematika net, kalkulator wis metu. 9 kali 9. Ya ora tau ngapalo iki. Iya. 81. Di mana kan hafal Quran? Kenapa? Kita untuk apa menghafalkan Quran? Ini jawabannya dijawab oleh makolahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Iyyakum wa ashabar ra'yi. Takutlah kalian dengan orang-orang pakar-pakar rasionalis, orang yang berpikir dengan otaknya tapi tidak dengan hatinya. Orang yang selalu menjawab pertanyaan dengan cerdas tapi dengan logika rasionalnya, tidak dengan hatinya. Iyyakum wa ashabar ra'yi. Takutlah kalian dengan mereka. Siapa itu? Fa innahum a'da'us sunani. Mereka itu adalah musuh-musuhnya sunnah.
Tanda-tandanya apa mereka itu? Ayat humul ahadits ayyahfazuha. Mereka itu sulit untuk menghafalkan hadis. Ini hadis yang dibahas Sayyidina Umar bin Khattab, hadis. Tapi kalau yang disebut hadis, otomatis Quran ikut. Karena apa? Hadis itu mukjizat. Al-Quran juga mukjizat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara nuruti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang dibicarakan Rasulullah adalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Itu Rasulullah. Dan omonganmu yang nuruti nafsu. Tepak yang bletat, ora tepak ya awak. Iya kumba ashabar ra'yi, takutlah kalian jauhi orang-orang rasionalis. Orang-orang yang selalu mengedepankan otaknya, tidak hatinya. Siapa mereka? Innahum a'da'us sunani, mereka itu musuhnya sunnah. Ayat humul ahadits ayyahfazuha, mereka sulit untuk menghafalkan hadis. Watafallatat fihim ayyauha, untuk menjaga hadis pun mereka tidak mampu. Jadi wis ngapalnone angel, jagane ya angel. Wastahyu hina su'ilu ayyaqulu la na'lam. Ketika mereka ditanya, mereka malu untuk menjawab aku tidak tahu. Makanya sampai gak masuk, nggak ingin masuk golongan ini. Ketika kalian ditanya tidak tahu, jawablah aku belum belajar, aku belum tahu. Ciri khas mereka menjawab dengan logika, menjawab dengan rasionalnya. Dia tidak pernah mengatakan aku tidak tahu karena malu. Semua dijawab dengan akalnya. Akhirnya fa'aftau birra'yi fadallu wa adallu. Akhirnya mereka berfatwa dengan fatwanya. Akalnya itu mereka sesat dan menyesatkan. Dari hadis ini lima nahfadzul Quran. Kenapa kita menghafalkan Quran? Kenapa kita menghafalkan hadis? Jawabannya karena Al-Quran dan hadis itu sama-sama mukjizat yang Allah akan memudahkan orang untuk mempelajarinya. Allah akan memudahkan orang untuk menghafalkannya. Allah memudahkan orang untuk menjaganya. Kenapa Al-Quran itu mudah dihafalkan? Karena Al-Quran itu mukjizat. Kenapa hadis itu mudah untuk dihafalkan? Karena hadis itu mukjizat. Karena mukjizat inilah Allah memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Iki kok mau menengi gak ono sing hafal to sampai. Oh, ayate ngono, jelas ngono, mukjizat itu gampang dihafalno, tapi kok ya wis ora usah dibahas. Karena memang mulai zaman Rasulullah sampai hari ini Al-Quran itu akan selalu ada yang menghafalkan. Bahkan sekarang sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz, yang di situ ada hafalan Al-Qur'annya, biayanya mahal walaupun nggak ada yang diwisuda. Maksudnya wisuda 30 juz. Sini nggak ada program tulisan tahfidz, tapi setiap tahun insya Allah ada 30 juz selesai di sini. Akan selalu ada orang-orang yang hatinya jernih, pikirannya bening, yang hafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Makanya jangan pertanyakan kenapa Al-Quran harus dihafalkan. Kalau kamu berkata kenapa Al-Quran dihafalkan, berarti kita berpendapat seperti orang-orang rasionalis yang mengatakan bahwa nggak perlu Al-Quran dihafalkan, cukup ketik Google sudah keluar halaman keberapa, pojok keberapa, baris keberapa, artinya apa. Tapi kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan berpendapat langsung dengan ro'i, dengan akalnya, tidak dengan hatinya, dengan pendapatnya, bukan dari pendapat salafun saleh, tidak dengan ilmu tafsir, tidak dipadukan dengan hadis. Isoai langsung maca ayat diterjemah artinya seperti ini menurut saya. Menurut saya iku piye kok menurut saya iku? Kowe iku sapa kok menurut saya iku? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri.
Kenapa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diamalkan, mudah untuk dihafalkan? Karena memang Al-Quran itu solusi. Sebagaimana firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang dialpakan oleh Allah. Tidak ada satupun sesuatu yang dialpakan oleh Allah untuk tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Semua lini kehidupan ini diterangkan oleh Al-Quran. Kabeh masalahmu apa jajal? Nek Al-Qur'an ono kok. Lah aku golek kok ora temu. Lah kowe ora paham Quran. Paham nggih maksudnya nggih? Semua. Makanya tidak ada orang yang berani menyebut ilmul Quran, tidak ada. Ilmul hadis tidak ada. Mereka nyebutnya ulumul Quran. Ilmu itu mufrad, kalau ulumul Quran jamak. Karena apa? Rentetan-rentetan dari Quran, rentetan-rentetan dari hadis ini menyimpulkan banyak macam ilmu. Ada mustalah hadis, ada qawaidul hadis, ada qawaidu asasil Qur'aniyah, kaidah-kaidah pokok-pokok dasar tentang Al-Quran. Makanya gak ono wani. Bahkan tentang Al-Itqan niku Imam Masyuti dawuh, cabang dari ilmu Al-Quran yang dipelajari itu ada 70 cabang ilmu pengetahuan. Wow, 70 cabang. Sing teng surat Al-Kahfi disebut laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidat. Maka seandainya semua air yang ada di lautan kemudian apa? Pang-pang apa jenenge? Ranting-ranting pohon seluruh dunia ini jadikan pen, kemudian air laut sebagai mangsi isinya, maka tidak akan pernah bisa menghabiskan ulumul Quran. Bahkan tentang beberapa makalah, seandainya ada orang ingin mempelajari satu ilmu Quran, fan ilmu Quran, dan dia ingin menghabiskan usianya sampai ilmu itu habis, maka sampai dia mati tidak akan pernah habis. Makanya Al-Quran Allah yang menurunkan, Al-Quran juga Allah yang akan menjaga dengan metodologi secara hukmiyahnya, bukan itikodi. Kalau itikodi apa rasa mikir, pokoknya Al-Quran dijaga Allah, kita yakin ila yaumil qiyamah. Tapi ternyata yang terjadi melalui pencatatan, kemudian yang kedua melalui pengajaran, yang ketiga melalui hafalan. Ini yang menjaga. Sunnahnya seperti itu, sunnah pun. Bahkan dulu diceritakan oleh Yahya ibnu Aksam, beliau menceritakan bahwa ketika kekhalifahan Sultan Makmun itu cara Bojonegoro dik biyen nek Jumat iki ana apa nggih? Dialog publik. Sama Sultan Makmun itu mempraktekkan dialog publik. Raja bertemu dengan semua golongan. Cuma saat itu banyak pemikir-pemikir Islam. Sultan Makmun ketika itu datang orang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, sangat cerdas sekali. Sultan Makmun tahu, melihat ciri-cirinya ini bukan orang Islam. Ketika orang semua pulang, orang ini ditahan. Kamu jangan pulang dulu. Ada apa Khalifah? Engkau sepertinya orang Yahudi. Betul. Gini, kamu tak kasih harta dengan jumlah sekian-sekian, tak beri fasilitas kemudahan ini, tapi dengan satu syarat. Apa Khalifah? Tinggalkan agamamu, masuk Islam. Apa kata orang Yahudi ini? Bapakku Yahudi, mbahku Yahudi, buyutku Yahudi, dan semua saudaraku Yahudi. Maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama nenek moyangku. Ya sudah, kata Sultan Makmun, Khalifah Makmun, orang ini disuruh pulang. Tahun berikutnya, orang Yahudi ini ikut perkumpulan dialog publik lagi. Di kerajaan Sultan Makmun ini, loh, ini kok wong Yahudi kae, tapi pakaiannya sudah Islam, bahkan ketika sholat juga minta izin sholat, dan mereka mengikuti sholatnya orang-orang Islam. Sultan Makmun, kamu jangan pulang dulu. Ya Khalifah, kamu kok sholat tadi? Ya Khalifah, saya sudah Islam.
Bukankah dulu aku menawarimu kamu untuk meninggalkan agama Yahudi masuk Islam, kamu tidak mau? Khalifah, saya itu peneliti. Dengan penelitian saya itu saya mengambil kitab Taurat, kemudian aku salin, aku ganti sebagian kalimahnya, aku rubah sebagian kalimahnya, aku gunakan kalimah yang baru, aku tambahkan, aku kurangi, kemudian aku cetak kitab Taurat itu, kemudian aku cetak di percetakan, sudah jadi buku kitab, aku bawa ke rahib dan mereka membelinya dan dijual kepada jamaahnya. Yang kedua, aku kemudian membeli Injil, aku mempelajarinya, kemudian aku tulis Injil itu, aku tambah, aku rubah, aku kurangi, kemudian aku cetak, aku berikan kepada gereja, mereka beli, memperbanyak pembelian, mereka jual kepada jamaahnya. Mereka tidak tahu kalau itu dirubah. Kemudian aku mengambil Al-Quran, kemudian aku salin Al-Quran itu, beberapa kalimah aku rubah, kata-katanya aku rubah, kemudian hurufnya aku rubah, aku tambahi, aku kurangi. Ketika itu aku bawa ke percetakan. Di percetakan sebelum dicetak, orang yang punya ownernya, yang punya percetakan itu, tahu-tahu menyobek Al-Quran buatanku, dilempar ke mukaku. Jangan berani-berani engkau merubah Al-Quran. Ini apa ini? Kalimah ini kamu rubah, kalimah ini aku rubah. Sing duwe percetakan wis jaga Quran. Iki sing duwe percetakan saat itu loh ya. Nek saat iki aku gak ngerti loh ya. Itu saat itu yang punya percetakan saja tahu. Tapi walaupun awam sekalipun, sing penting iso maca Quran, sing penting mulazamah Quran. Al-Quran dirubah satu kata, dua kata, kira-kira wis ora sah Indonesia. Mayang kawis ning kene, kira-kira konangan to ora kira? Konangan, sak kalimahe konangan, Pak. Sejak saat itu Sultan, aku tahu bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Saat itulah aku ikrar, bersyahadat, mengakui bahwa Islamlah yang benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Makanya jangan pernah meninggalkan sehari pun untuk kita tidak membaca Al-Quran atau tidak mempelajari isi Al-Quran. Alhamdulillah rutinan kaya ngene iki wis pirang tahun. Iki wis juz 14 wisan. Juz 14 lho iki. Separuh lho wisan. Di Lukas khatam wis separuh. Berarti kita wis akeh turun nek maca Quran kira-kira. Aja ngrasa akeh. Awakmu nek ngrasa akeh engko tambah mlete. Wah, aku wis separuh kok. Apa nek santri senior gak kaya aku suwe dhewe. Terus akhirnya rasa-rasa ngaji. Gak ngaji, Mas. Wae lo sak suwe-suwe mujek suwe aku. Dalam penyakit hati wis ngono kuwi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. 4 ayat ini namanya ayat tasliyah. Ayat tasliyah itu ayat untuk ngarem-ngarem atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarem-ngarem itu apa ya bahasa Indonesia ngarem-ngarem itu? Menyenangkan. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Allah min qablika
saking sadurunge sira Muhammad fi syi'il awwalina ing dalem pira-pira golongane wong-wong kang dingin-dingin. Wa ma ya'tilan ora nekanihim ing awalin sapa mir rasulin utusan illa kanu kejaba ana sapa awalin bihi kelawan rasul iku yastahziuna padha geguyu sapa awalin. Kadzalika kaya mengkono-mengkono oleh istihza nasluku nglebokaken sapa ingsun hu ing kufur fi qulubil mujrimina ing dalem pira-pira atine pira-pira wong kang padha kufur kabeh. La yu'minuna ora padha iman sapa mujrimin bihi kelawan Nabi Muhammad wa qad kharat lan temen-temen wis kliwat apa sunnatul awwarina sunnahe wong-wong kang padha dingin-dingin kabeh. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin sungguh aku telah mengutus sebelummu Muhammad di dalam golongan-golongan yang terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka utusan kecuali mereka menertawakannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dihujat oleh orang-orang kafir dengan kata-kata majnun, innaka la majnun, engkau gila Muhammad. Maka secara basyariah Rasulullah dilokke gendeng, Rasulullah dilokke gila. Secara basyariah otomatis itu terbawa ke fikrah Rasulullah, kepemikiran Rasulullah, yo diangen-angen Kanjeng Nabi. Tapi kemudian turun ayat tasliyah, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Muhammad, aku telah mengutus sebelummu orang-orang terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bi yastahzi'un, dan tidak datang seorang rasul kepada mereka kecuali mereka menertawakannya, menghinakannya. Jadi jenenge Rasul Muhammad ya ora awakmu tok, tidak kamu saja. Rasul-rasul dahulu juga ditertawakan, juga dihina. Jadi tasliyah. Padha sampean duwe utang. Pripun Pak Yai? Utang kula kathah. Ora kowe tok. Ngono ki akeh. Lho iya no. Iya lah wong cak wine lho, sakmene. Oh, ya kok cek gedhe kuno. Ayem terusan. Terus artinya napa? Ayem, itu namanya tasliyah, terhibur. Rasulullah tidak hanya kamu Muhammad yang diperlakukan oleh umatnya seperti itu. Nabi-nabi Rasul zaman dahulu sama ditertawakan, dihina sama. Oh, itu jenengan namanya ayat tasliyah. Sama seperti orang baru rumah tangga. Pak Kiai, saya tidak menyangka akan seperti ini. Lah maksudnya saya kira dengan menikah itu adalah akhir dari sebuah kebahagiaan. Ternyata setelah menikah baru 3 bulan banyak sekali masalah, banyak sekali tekanan. Ekonomi kurang lancar, bojo nepsu. Kemudian ketika terlalu sering keluar, mertua mulai curiga. Kok gak tahu mulai neng tile, neng omah terus diobrak-obrak, gak mulai digoleki. Terus ternyata rumah tangga kok yo angel. Dijawab, kabeh wis tau nglakoni, Mbak. Ngoten niku terus flong. Lah niku namanya apa? Tasliyah. Rasulullah ketika secara basyariah dihina, dihujat, Rasulullah ya susah, jenenge menungso. Tapi ketika turun ayat tasliyah, oh ternyata korban itu dudu aku tok. Ternyata tidak aku saja. Rasul-rasul terdahulu juga sama. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Makanya kalau kita belajar ayat tasliyah ini kita sadar betul Rasulullah ikhlas. Rasulullah diajari ikhlas oleh Allah menerima semua keadaan. Bah kamu dihujat, bah kamu dicaci maki, ikhlas dan ridho. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sinten tiyang ingkang sae niku? Ya Rasulullah, siapakah orang yang baik itu? Kanjeng Nabi jawab, wong sing apik iku man ahsana man asa'ahu. Wong sing apik, orang yang baik adalah orang yang berperilaku baik, membalas baik kepada orang yang berperilaku buruk terhadapnya. Kuwi nek deleke wong wales nganggo apik, kuwi jenenge wong apik. Duh. Berarti rak yo kalah terus awake.
Wong J dieleki kok kongkon bales apik, berarti awake urip kok kalah-kalahan menang-menangan wae. Makanya dik wau enten sing share sapa? Pak Yai Sairozi. Yo, di-share masalah eneng sing delok. Ora mbok delok kok mbok share wae. Nggih. Itu pernah diterangkan di Masjid Mayangkawis. Saya hafal betul ceramah itu. Pernah diterangkan di Masjid Mayangkawis. Ketika itu beliau membahas bahwa umpama Gusti Allah nggawe wong sak donya apik kabeh, mesti Gusti Allah nggawe wong elek. Soale apa? Wong apik gak ning wong elek ora ana sing dienggo praktek nglakoni ilmune. Terus sing diapiki sapa? Wong apik kabeh kudu ana korban. Makanya terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau ada orang yang berperilaku taat, maka berbahagialah. Kayak bebungah, alhamdulillah wong Mayangkawis do taat, alhamdulillah wong Duyungan saka sewu do taat, awake kudu bungah seneng. Tapi kalau ada orang yang maksiat, ada orang yang durjana, wong kok senengane mabuk, demenan, selingkuh, apa yang kita lakukan? Welas, diwelasi, ojo mbok gedhingi. Nek mbok gedhingi kowe gedeng sunahe Allah, soalnya gandengane masjid mesti ana ceren, gendengane sumber mesti ana peceren, gendengane pondok mesti ana keelekan, ana wong apik mesti ana wong elek. Pasti. Makanya winginane mumpun dikai mukadimah kabeh wong mesti masalah. Wong dunya iku darul bala, dunya iku omahe masalah. Darul istirahah itu kubur. Samulane sampai nek kepengin leren saka masalah mati. Mas Taib pengin nek menawa pengin bukitno kok cek santai ae. Makanya orang hidup itu tidak boleh lari dari masalah. Karena lari dari masalah itu menuju masalah yang lain. Kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Karena orang yang paham itu akan mengetahui bahwa dari masalah itu ada 4 hikmah. Itu sama delok kitab Nasha'irul Ibad. Dari masalah yang kita hadapi itu ada 4 hikmah. Mas Toib, masalahmu apa? Kakean duit. Ono sing masalah kakean duit. Sinten? Masjid cek kurang gae lho. Masjid cek kurang 220 juta gae. Dari masalah apapun itu akan ada 4 hikmah di dalamnya. Jadi wong apik iku ya butuh wong elek. Wong apik ya butuh wong elek. Soalnya nek gak ana wong elek ora ning sing digawe praktek. Dulurmu elek kowe kudu matur nuwun, alhamdulillah dulurku elek. Lah yen ngopo Kak? Iso praktek ilmu. Ngapiki wong sing elek. Kok tambah mbok gedhingi ku piye? Oh, pokoknya wong gedhingi wong elek berarti ora tau ngaji wong iki. Kaya santri senior lho, apik kabeh karo sapa-sapa. Oh. Eleke siji, ujug. Kene yo tetek kene yo lha kuwi sing wae eleke mung siji apa? Ujub. Lho, ujub iku digawe karo Gusti Allah supaya apa? Ngaji. Umpama gak ning ujub awake gak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek petuk wong apik awake seneng, nek petuk wong elek awake welas. Nek petuk wong apik awake seneng bunga, alhamdulillah syariat Kanjeng Nabi dijalankan. Kalau ketemu orang yang buruk perilakunya, welas, doakan. Makanya 4 hal yang menjadikan orang itu mendapatkan hikmah dari masalah. Makanya Rasulullah dikasih tasliyah seperti ini. Tasliyah itu pengarang-arang. Orang dengan masalah dia akan semakin kenal Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dicintai Allah. Itu orang yang kena masalah. Loh, ana wong jaman penak dodol bensin lancar, bojo nurut,
anak sehat lali Allah. Tapi bareng ratan dicor, pirang-pirang gak dapat penghasilan, anak wayahe bayar, bojo ngomeng terus, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Salat yo nangis, ya Allah. Ya Allah, wedake bojo entah ya Allah. Bakul bensin ora kuwi tok yo akeh. Sakwi niku suudon nih. Suudon dek, suudon. Ngapa? Lah banyak orang sebab masalah semakin kenal dengan Allah. Banyak orang kena masalah dekat dengan Allah. Makanya bersyukurlah. Ono wong sak segindilah ra tau sapa masjid, iktikaf nggak pernah, Jumatan nggak pernah, bangkrut, hartanya habis, ketemu saya di mana? Di bawah sing dinggo-dungdung beduk. Salat nggak pernah, Jumatan nggak pernah. Kok jumeneh poso Senin Kemis. Lupa dia, ketika jaya lupa, bangkrut, hancur, rumah mau disita. Ketemu saya di mana? Hujan deras di bawah beduk. Mas kok di sini nggak berani pulang, Mas? Loh kok nggak berani? Lah ketemu debt collector. Ayo neng pondok, ayo Mas, Bu. Tak ajak neng pondok ketika pondoknya masih gubuk. Ternyata dengan masalah dia semakin dekat dengan Allah. Maka ketika Anda hari ini punya masalah, berbahagialah. Berarti Anda masih dicintai Allah. Ngene sini, aku iku yo seneng nggih mboten seneng Pak Yai. Lah pripun? Seneng kula niku ya sakniki kula niku ya tahajud ya sregep. Ibadah sedekah ya sregep. Lah terus gak seneng kula adan bangkrut. Lu sampean yang ngono, masa kenal Allah yang begitu dikdaya menciptakan alam raya, kenal sama Allah, dekat sama Allah kok ngenteni bangkrut banget temen. Cuma saking cintanya Allah, sampean terus dicubit sama Allah sehingga ingat. Berarti masalah yang pertama, hikmah yang pertama dari datang masalah itu karena kita akan dikenalkan dan didekatkan dengan Allah. Sing nomor loro, orang dengan masalah itu akan semakin cerdas. Orang dengan masalah itu akan semakin pinter. Hari ini yang ada yang pernah tertipu. Oh, nggak ada yang pernah tertipu. Syarat rukune sugih kudu pernah ketipu. Sampean kok rong pernah ketipu, rong tahu sugih. Yo, orang sing ketipu, pernah ketipu. Golek di cari orang yang mau menipu. Iku syarat rukune sugih, kudu tahu ditipu. Wong rong tahu ditipu ora iso sugih. Iku syarat rukune, wong wudu yo duwe syarat rukun, fardu, salat yo duwe syarat rukun, sugih yo duwe ngono. Arkanul hina. Wes tahu. Nipune piye carane? Oh, BPKB ini digadekno. Wis pantes sampean, sugih wis pantes. Tinggal memantaskan diri saja. Pantes to ora? Nek wis tau ditipu, lah nek kur 4 juta mosok pantes ya. Kurang akeh. Kelipatannya kan 4 manja abil hasanati falahu asyru amthaliya. Kelipatannya kan 10 kali lipat. Berarti umpama ditipu 4 juta ya 40 juta wis oleh awakmu. Wis 40. Enggak, orang kalau sudah dapat masalah, dia itu cerdas. Karena apa? Dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Kiai itu tambah pinter, cerdas. Soalnya napa bendino ketamunan wong sing duwe masalah. Wong loro ana ayate, wong bangkrut ana ayate. Lho kula mboten alim, kawit biyen no mboten alim. Tapi alim sing dadekno wong alim yo ngruwet-ruwet. Yang pertama latihan dadi kiai, Pak Kiai duit kula ilang. Terus tulung jenengan terawang panggoke ning ndi. Tantangan berat loh. Tantangan berat apa ora iso. Mulai kok pondok kok ora iso, muni iso kok dianggap dukun. Piye? Tantangan. Harus. Jadi semakin banyak masalah, orang akan semakin cerdas. Mulane Anda yang hari ini bermasalah, banyak masalah, berarti Gusti Allah didik sampean.
Sampean akan semakin pinter cerdas perkara saking akehan apa masalah. Ada yang pernah ikut KPB ya, kelompok pendampingan bisnis ya. Prinsip bisnis yang pertama apa? Cari masalah orang lain, selesaikan. Orang kalau nggak pakai sabun, baunya nggak enak, buat sabun, dibeli. Cari masalah orang lain, bantu solusinya, kasih solusi. Gara-gara ono wong watu pilek, ono mantri. Seandainya mantri, dudu mantri bang, sing tukang nyuntik lho, Mas Ali lho. Gara-gara ada orang sakit itu rak masalah, melahirkan banyak orang pinter. Profesor, riset, apa yang menyebabkan orang itu batuk? Oh, ini debu. Oh, ini infeksi. Oh, ini alergi. Banyak riset profesor. Akhirnya terus ono dokter THT. THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Oh, eneng dokter THT. Ono dokter THT gara-gara ono masalah watuk. Jadi dokter-dokter nunggu yo dingone wong loro-loro. Jadi sing mobile dokter yo iya. Ya masalah wong loro-loro kuwi. Apa nih dokter jiwa? Wah. Jadi dokter jiwa disugihno wong pintu-pintu. Iya toh. Lah yo ada orang stres, akhirnya ada dokter jiwa. Mulane dokter jiwa sugih sing nyugihno wong pintu. Mas Taib, kenapa jualan bensin? Ya membantu orang lain menyelesaikan masalah agar dia bisa kembalen. Lah untuk kembalen masa kok nuntun, ya kudu pakai bensin. Itu prinsip bisnis yang pertama. Makanya dengan masalah orang akan semakin cerdas. Satu, dengan masalah orang akan semakin dekat dengan Allah. Dua, dengan masalah orang akan semakin pinter, akan semakin cerdas. Tiga, kenapa Allah memberi masalah kepada kita? Agar kita punya hati yang bersyukur. Ngerti enak. Pangapunten, jalan aspal niki mulus. Wong nek pertama langsung digawe mulus, enggak kroso enak. Tapi nek saurunge sampean kok payak kono gludak sampai teko ganduk gludak teko mayang kawis mulus nyes rasane piye? Enak. Allah ngasih kita masalah agar kita sangat bersyukur ketika masalah itu sudah selesai. Itu. Biar. Lah, ya wong wis diterangno lho cek protes nih. Selama kita masih di dunia, kita akan selalu dapat masalah, tapi jangan kecil hati. Masalah itu untuk membuat kita satu, lebih dekat dengan Allah. Masalah itu akan membuat kita lebih pinter. Nomor telu, masalah akan membuat kita ngerti nek enak. Contoh, kenapa ada kipas angin? Ya karena adanya sumuk. Sumuk itu masalah. Karena ada masalah ini, kipas angin kroso nikmat, AC kroso seger. Kowe gak percaya? Bojo nek rukun terus, kuwi rasane biasaan modele. Ndak jajal kowe nrimo masalah karo bojo, rasa suwe-suwe 2 minggu purit mulai gal padha. Ayo, mulai gal padha kono. Jajal. Misalnya purik karo bojo 2 minggu wae. Masalah, masya Allah, ketemu rasanya piye? Wah, nganten anyar lo kalah. Iso nangis bareng, iso guyu bareng, saking nikmate. Oh, jebule masalah ini penting. Ben krasa enak, ben kita menjadi pribadi yang bersyukur. Terus yang terakhir, yang keempat ya. Yang pertama agar kita dekat dengan Allah, yang kedua agar kita menjadi lebih pintar, lebih cerdas. Yang ketiga agar kita lebih bersyukur. Yang keempat, kita tahu kita ini di dunia. Dunia itu ya tempatnya masalah. Dunia itu gak nggone wong apik tok, tapi dunia itu nggone wong elek.
Nanti Allah memisahkan kita di akhirat. Nanti di akhirat api-api tok. Elek-elek tok. Nek di dunia ya ana wong apik ya ana wong elek, biar kita tahu ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, itu pilihan kita. Mulane sampean beruntung nek duwe tangga elek, alhamdulillah. Duwe tangga elek berarti jek ning donya. Ngekeh-ngekehno ganjaran, duwe tangga elek ngekeh-ngekehno ganjaran. Sabarmu diganjar, awakmu balas keapian diganjar. Duwe dulur elek, seneng ngakeh-ngakehno ganjaran. Ngakeh-ngakehno pahala. Lah piye? Ana wong apik, dulurmu apik, sampean apiki ganjaranmu siji. Tapi dulurmu elek, kelakuane elek, ngeleki sampean balas dengan kebaikan, ganjaranmu 2 sampai 10. Penak ndi duwe dulur apik karo elek? Artinya kita tidak akan pernah ngersulo ketika Allah mendatangkan masalah kepada kita, karena kita tahu aku pasti di antara 4 hal ini. Mana tujuan yang kita dapat dengan masalah ini? Kita semakin dekatkah dengan Allah? Jangan-jangan tidak. Kalau tidak, berarti masalah ini bukan ujian, tapi itu musibah atau azab. Yang kedua, semakin pinter atau tidak? Kalau tidak semakin pinter dengan masalah ini, wong urip mulai umur 15 tahun sampai umur 80 mati kok masalahnya podo wae. Wong kok gak munggah-munggah. Nah, itu berarti kamu gak dapat apa yang dipesankan Allah kepadamu. Siji ben tambah parek karo Allah, nomor 2 agar kita semakin cerdas, nomor 3 agar semakin bersyukur, yang keempat agar kita tahu kita ini masih di dunia, yang namanya dunia pasti ada baik ada buruk. Kalau pembeda itu nanti di akhirat. Mulane sambati bojo, piye to Mas ngene iki Mas? Lah piye to lha yo ngene. Sabar. Kita di dunia. Sabar, kita masih di dunia. Sholat dek, mumpung di dunia dek, wasta'inu bisabri wassalah. Sholat dek, sholat itu nggak lama, paling 40 tahun, 50 tahun dek. Sabar. Nanti kita di alam kubur nggak usah sholat. Kok iya sedih lu. Tinggalkan maksiat sebentar, kok nggak lama 40-50 tahun. Nanti kalau kita sudah di alam kubur, sudah kita bebas ngefly, bebas nggoda kibapun widodari, bebas. Mas Taib itu darimu piro Mas? Wih golek keterangan konti itu dari 700. Sak pembantune ku atae. Wah. Widodarimu aslinya 70. Terus ditambahi jatah-jatah wong kafir. Pek ngono. Wah. Wong kok gragas. Mbak widodari bareng dipeki iki lho. Ya Allah, ya Allah. Sungguh aku telah mengutus sebelum Muhammad di golongan-golongan terdahulu, dan tidak ada satu rasul yang diutus kecuali mereka ditertawakan, dihina. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Begitulah aku masukkan di hati mereka orang-orang kafir. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman dengan Muhammad padahal sudah berlalu contoh-contoh orang terdahulu. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Walau fatahlan lamun tom buka sapa ingsun alaihim ing atase kufaru Mekah, tak buka baban ing lawang siji
minas samai kang tetep saking langit fadhallu mongko padha dadi sapa kufaru Mekah fihi ing dalem bab iku yak rujuna padha bisa munggah sapa kufaru Mekah. Laqalu mongko yakti padha ngucap sapa kufaru Mekah innama sukirat ang pestine den tutupi apa absaruna pira-pira peningal kita bal nahnu balik utawi kita iku kaum maskuruna kang den sihir kabeh. Orang-orang kafir Mekah menuntut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menurunkan para malaikat ke bumi, untuk mendukung wujud berupa malaikat untuk mendukung hujahnya Rasulullah. Tapi kemarin dibalas oleh Allah, tidak ada malaikat yang turun berupa wujud yang asli kecuali membawa azab. Apakah kamu ingin diazab? Kemudian Rasulullah dianggap gila dan lain sebagainya. Mereka tidak hanya seperti itu. Diayam-ayam Kanjeng Nabi. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Seandainya aku buka untuk mereka satu pintu dari langit, kemudian mereka bisa masuk naik ke atas langit. Laqalu innama sukirat absaruna. Maka orang-orang kafir Mekah akan mengatakan mata kita telah tertutup. Bal nahnu qaumum maskurun, akan tetapi kita orang-orang yang disihir oleh Muhammad. Di dalam tafsir Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa maksudnya naik ke atas langit itu adalah masuk di alam malakut. Jadi ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Kita sekarang di dunia. Alam dunia itu alam zahir. Kemudian kita nanti masuk alam kubur. Alam kubur itu masuk di salah satu area alam jabarut. Alam jabarut itu mereka tahu kita, kita tidak tahu mereka. Itu alam apa? Jabarut. Termasuk alam kubur. Alam kubur itu mereka tahu, tapi kita tidak tahu. Alam barzah itu seperti itu. Anak cucunya maksiat, mereka ikut sedih. Anak cucunya taat, mereka ikut bahagia karena masih di fase alam jabarut. Kemudian ada alam malakut. Alam malakut itu alam di mana diperlihatkan kesibukan para malaikat yang berzikir. Alam malakut ini alam di mana para malaikat sibuk berzikir, sibuk sholat, sibuk istighfar, sibuk bertahmid, bertakbir dan lain sebagainya. Seandainya orang-orang kafir Mekah itu dibukakan pintu langit, kemudian setelah itu serut mereka bisa naik dan bisa melihat kesibukan para malaikat, mereka tetap akan mengatakan ini tidak nyata, ini ilusi, kita hanya disihir oleh Muhammad. Jadi memang Allah menciptakan orang kafir seperti ini ya tujuannya agar kita semakin bersyukur menjadi orang yang beriman. Ternyata untuk beriman itu begitu berat, sulit. Kita dipilih oleh Allah, dipilih menjadi orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Sama di sini itu bermakna ismiyah, artinya memang nama langit, bukan wasfiyah, bukan satu sifat yang tinggi, bukan. Tapi nanti di sini ada yang ahli astronomi enggak ya? Enggak ada. Kalau ada yang bisa astronomi, relakan waktunya 15 menit untuk menerangkan ayat tentang astronomi ini. Ada yang pakar astronomi. Astronomi itu ilmu tentang angkasa, ilmu tentang perbintangan langit. Saya dulu diterangkan di Pondok Tanggir melalui rubuk, tapi gak paham-paham. Soalnya hitung-hitungan per diameter, sentimeter. Jadi jarak matahari dengan bumi itu sekian. Itu ulama yang menemukan, salah satu ulama cendekiawan muslim yang menemukan iso ngitung jarak matahari dengan bumi sekian. Terus diameternya dicilik. Jadi sakmene iku lah jarak matahari karo srengenge sakmene cilik. Padha karo ya nganggo skala. Padha karo kuwi lho sing gambar masjid iki lho. Itu asalnya besar, kemudian warning gak aku?
Oh. Iki, lah wong ngaji terus dikai waktu ngene cah. Oh, alah walah walah walah. Wis to. Saayat gas bar. Wedi meneh ora bar. Ketoke dhewe abujune kata. Oke, satu ayat lagi. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Dari ayat sebelumnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk bersabar menghadapi cacian, hinaan orang-orang kafir Mekah, maka selayaknya kita penerus Rasulullah yang hari ini mendakwahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, selayaknya kita juga sabar meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing tukang adzan terus, jangan mokel. Jangan berhenti hanya karena hinaan orang, hanya karena rasan-rasan orang. Yang ngajar ngaji, teruskan. Yang ada di madrasah diniyah, teruskan. Najan di belakangmu ada orang mengatakan, wong nek ngulang rape nak ngulang. Teruskan, jangan pernah berhenti. Sing bakul es wae. Dakwah sambil bakul es, nuturi rondo-rondo yang tersesat itu. Ya dakwah teruskan, jangan pernah berhenti. Karena sebentar lagi kita akan masuk di musim politik di 2024. Kalau dulu gambarannya itu banyak patung, kain-kain ditempel wong kacamataan helman ngono ki lho. Ila-ilane ternyata setelah pemilu kita hanya menjadi penonton dan tidak pernah melakukan apa-apa. Sakniki musim pemilu tambah ono cetak. Jenenge apa kuwi? Lato. Itu gambarannya kita akan dibenturkan satu dengan yang lain. Iya, tadi biar kan patung. Ya kita nggak bisa berbuat apa hanya menonton polah tingkah wong gede sak bae. Sekarang cetak wong kok diketak dibenturkan satu dengan yang lain. Jangan pernah kita mau dibenturkan. Sabar, istiqomah. Dakwahkan selalu apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti mokel. Soalnya setiap musim politik imam karo Bilal ora podo mokel. Jamaah tahlil asale loro dadi papat. Perkara calone presiden papat. Jangan sampai seperti itu. Sing rukun ojo gelem dibenturno. Nanti mungkin dari jamaah ngaji hati ada banyak yang ikut. Enggak apa-apa. Kita fair. Yang nyurati saya sudah tiga partai. Ingin samalah satu dari kalian nyalek. Tapi orang tak jawab, itu bagiannya Pak Eko, itu bagianku. Karena yang ketuanya itu saya. Bagi yang ingin nyalek, kita sudah ditawari karena orang baik harus berpolitik. Kalau orang baik nggak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang busuk yang punya kepentingan. Makanya sing pingin nyalek yo ora apa-apa. Nek kalah piye Pak Yai? Kalah yo ora apa-apa, biasa uripmu kalah kan yo kan biyen to. Biasa. Berarti ambil bagian nggak apa-apa. Kalau ingin, kalau nggak ingin ya sudah. Walaqad ja'alna lan teman-teman dadekaken sapa ingsun fis samai ing dalem langit burujan ing pira-pira buruj. Nanti buruj itu apa kita bahas. Wa zayyana lan mayas-mayasi sapa ingsun Allah ing sama linadhirina maring pira-pira wong kang ningali. Kalau nadzara itu ningali bi ainil basar, ningali dengan mata telanjang. Sungguh aku jadikan di langit itu buruj. Buruj itu satu set bintang yang kelihatan yang ada di dalam kedudukan yang sama. Itu satu takrif seperti itu. Ada yang mengatakan buruj itu gugusan bintang. Corono gambare itu enak terakhir.
disentrong, ada beberapa lingkaran, kemudian bintang ini berputar pada poros-porosnya. Lah ngono ki jenenge apa? Buruj. Gugusan bintang. Ada yang menyebutnya ikat pinggang bola langit. Ternyata di langit itu banyak ikatan-ikatan bintang yang berputar sesuai porosnya. Nah, Allah menciptakan buruj di langit. Wa zayyana halin nadzirin, sehingga dengan buruj ini orang-orang yang melihat akan tampak indah. Kalau zaman iling tasih alit diceritani Mbah Tok, nek ngarepe omah, di depan rumah diceritani, le jenenge lintang sangga langit. Lintang gubuk penceng, lintang kemukus sih. Kok iso teko lintang kemukus lho. Piye gathukane yo mulane gak ono sing ahli astronomi. Padahal Islam itu sudah melahirkan berpuluh-puluh ahli astronom. Imam Al-Battani, Imam Al-Haytami. Itu tahun 1010. Itu sudah menemukan titik koordinat. Jarak matahari dengan bumi sekian, Venus dengan Gemini sekian. Nah, buruj ini sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Tapi wakila kalau dalam beberapa pelajaran falak ada 88 buruj yang bintang itu aneh. Mereka bergerak tapi tidak pernah berbenturan antara satu dengan yang lain. Itu kalau tidak melalui kekuasaan Allah, tidak campur tangan Allah, rusak. Gak percaya kowe ndang-nggano krikil ngene lho, wis kating lotak. Wis saling berbenturan. Di alam raya sana banyak sekali bintang-bintang. Tapi mereka tidak saling berbenturan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Mereka memang bergerak sesuai porosnya. Lah poros yang dilewati bintang-bintang itulah yang disebut buruj. Kedudukan yang sama, tempat yang sama, di waktu yang sama ketika bulan ini. Lah makanya bertempatnya bintang ini menghasilkan nama sebuah bulan. Bulan itu sudah Masya Allah ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Kalau bulan Masehiyah atau bulan yang berputarnya bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan tanggalan Masehiyah atau tanggalan Miladiyah. Itu sebenarnya sebelum itu sudah ada tanggalan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sudah ada tanggalan. Cuma belum ada tahun. Tahunnya hanya tahun kembang hanya tahun. Makanya Rasulullah lahir pada tahun gajah karena memang belum ada penamaan tahun. Sehingga momen terbesar di Eropa saat itu momen lahirnya Nabi Isa. Kemudian momen lahirnya Nabi Isa itu ditandai dengan tanggal 1 Januari. Lah, orang bisa menyebut Januari itu kalau bahasa apa namanya? Bahasa dalwu ya. Bahasa apa? Sapa? Sing iso falak. Ono sing lahir tahun 90, tahun 80, setiap pagi lihat berita, terus melihat Scorpio. Kok Scorpio apa? Zodiak, ramalan zodiak. Kok ngerti, Fik? Terus jodohmu neng di asmarane piye ngono ya? Nah itu buruj. Jadi bertempatnya bintang di titik koordinat yang sama di waktu 1 tahun sekali. Nah, itu buruj. Membentuk koordinat yang koordinat itu nek wong kono nyebute zodiak. Nek ning kene nyebute buruj. Ono buruj hamil. Buruj hamil iku dititeni ono lintang sing manggok antarane tanggal 19 napa nek ngarani April sampai 21 Mei. Iku jenenge buruj hamil. Nek zodiak apa?
Sing lahir tanggal April apa? Iki peramal-peramal kabeh. Loh, ternyata itu tidak dilakukan oleh orang Arab, tidak dilakukan oleh orang Yunani saja, karena peradaban itu kuno. Makanya banyak sebenarnya ilmuwan falak itu banyak. Wong Jawa lo gawe Sabtu Kliwon, Sabtu Pitu, Kliwon limo. Nek limo tambah pitu, rolas. Oh, mlakune ora leh ngalor, kudu ngulon kenceng. Bareng ngulon kenceng ya nabrak-nabrak bruk. Loh. Lah, orang Jawa ada kebudayaan seperti itu. Orang Yunani menyebutnya zodiak. Orang Arab menyebutnya buruj. Ada buruj Hamel, ada buruj Thaur, ada Jauza, ada Mustari, ada Dalwu, ada banyak Akrab, Kaus. Kenapa dijenakno bulan Akrab? Bulan Kalajengking. Karena letak bintang itu seperti Kalajengking, Akrab. Nek zodiaknya apa? Loh, oh ya peramal-peramal kabeh. Iki gak dunung iki ketoke. Apa lahirmu dina apa? Iya tanggale iki buruj iku bahas tanggal. Heh? Bintangnya apa? Oh. Iki kawe cilik nyantri, mulane bener deh. Akidahnya masih bening, akidahnya jernih, jadi gak ngerti zodiak. Saya pernah ngerti, gak ngerti mas ya? Mulane deh ngamuk. Ya ono mayang, duyungan, sudah Bandung, kau apa ditulani judu kunti. Nek wong zodiak gak mas? Ini asmara sedang membara, mungkin dia golek-golek. Nangger asmara sedang lesu, alah wes meneng wae ning omah. Ngono. Itu wes wong kok ngandel ramalan. Makanya akhirnya Allah walaqad ja'alna fis samai burujan. Sungguh aku telah menjadikan di langit itu buruj. Yang ketika dilihat dari bumi itu tampak seperti binatang ini, sehingga nama-nama bintang, nama-nama bulan itu seperti binatang. Ada yang bulan Asad namanya, buruj Asad. Asad itu harimau. Nah zodiak apa, Fek? Roh. Iya, roh ini. Ternyata sama. Nek kene jenenge Asad, nek kono jenenge Leo, sama karena ketika dilihat itu sama. Lah sekarang karena banyak listrik, gak nyawang lintang, pertanian tidak bisa ditebak, banjir di mana-mana. Ya, itu bukti akhir zaman, kutub semakin mencair, akhirnya air laut semakin naik. Nah, ini perubahan-perubahan alam inilah. Lah sekarang pertanyaannya, bintang yang kita lihat itu hari ini samakah dengan bintang yang kemarin? Lalu takokno guru falak, bintang yang kita lihat hari ini samakah dengan bintang yang kemarin? Sebenarnya bintang itu berputar seperti berputarnya bumi, sehingga posisi bintang itu setiap hari yang kita lihat itu bintang yang berbeda sebenarnya. Tapi saking cepatnya putaran itu sehingga tidak seperti berputar. Bumi ini berputar dengan cepatnya, saking cepatnya bahkan seperti tidak berputar. Sampeyan lihat mobil, saking cepetnya koyo orang gimana. Begitu juga bintang, mereka berputar pada porosnya dengan kecepatan sehingga mereka itu masya Allah ketika dilihat seperti diam di tempat. Sama nyawang bintang koyo-koyo nyawang di tempat. Lain dhewe ngono wong. Tahun baru kok gak terang-terang yo. Wong awal tahun baru kok selalu hujan. Nah itulah fungsinya buruj agar bisa menentukan musim. Orang tahun baru menantikan terang benderang itu padha karo riyaya padang bulan. Ana bocah cilik
Kenapa ya kalau hari raya kok nggak terang padang bulan? Ya jenenge riyo tanggal siji Sawal pokon padang bulan ya ora iso. Wong mosok kok Sawal tanggal siji kok ngenteni. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.